warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran Brunner. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Muhammad Ihsan Pramudia dan rekan saya bernama Fauji Rosyad, Ayu Lestari, dan Safida. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji Rosyad dari kelas PK2A Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang teori Brunner. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil dari Brunner, yaitu Jerome Seymour Brunner adalah nama lengkap dari Brunner. Brunner lahir di New York City pada 1 Oktober 1915. Sebuah cerita singkat tentang biografi Brunner pada tahun 1943 sampai dengan 1944, Brunner adalah editor Public Opinion Quarterly. Dan pada tahun 1945, Brunner kembali ke Harvard sebagai profesor psikologi dan sangat terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan psikologi. Dalam perjalanan karirnya, Brunner sangat cepat sekali naik pangkat. Sepanjang karirnya, Brunner telah dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Yale dan Columbia, serta perguruan tinggi dari universitas di lokasi seperti Sorbonne, Berlin, dan Roma. Merupakan fellow dari American Academy of Arts dan Ilmu. Dalam konsep belajar yang dikemukakan oleh Jerome Brunner, ada 3 tahap yang ditempuh oleh siswa, saling berkaitan antara satu dan lainnya, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan tahap evaluasi. Informasi atau penerimaan materi. Dalam segala bentuk pembelajaran, kita mendapatkan informasi yang baru dan menambah pengetahuan yang telah kita miliki. Pengetahuan tersebut ada yang diperhalus dan ada yang diperdalam. Namun ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. 2. Tahap transformasi atau penambahan materi. Dalam tahap ini, informasi yang telah kita terima harus dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak agar kita dapat menggunakannya untuk hal-hal yang lebih luas. Namun dalam tahapan ini, bantuan atau peran guru sangatlah diperlukan. 3. Tahap evaluasi atau penilaian materi. Kita dapat menilai seberapa besar pengaruh pengetahuan yang telah diperoleh dan ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala lain. Namun dalam tahapan ini, selain terjadi masalah karena diperlukannya banyak informasi agar dapat ditransformasikan. Selanjutnya, teori free discovery learning yang paling ditolak pada teori belajar kognitif. Menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan ini tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Asumsi dasar teori kognitif adalah setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitifnya. Maka dari itu, suatu proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pembelajaran baru beradaptasi atau berkesinambungan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh anak didik. Brunner berpendapat bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang dapat ditentukan dengan bagaimana yang melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, awakening, dan simbolis. Brunner pun berpendapat bahwa belajar untuk sesuatu tidak usah menunggu peserta didik mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran harus terlihat dengan baik, maka dapat diberikan kepadanya.
Wah, anjir. Shooting concong, kemudian dengan dalam ataupun Mulai. dengan punggung kaki. Jadi, oh ya, sebelum kita mulai tips kali ini, Anjing, yang gila, nah. dijadikan konten ini biasa digunakan saat itu. Nah, biasa permainan football seperti ini menggunakan ujung kaki pastinya dan kenakan pada bagian jadi yang lain kan bisa dilepas sampai sini, tapi kalau concong dengan concong. Nah, sekarang kita yang kedua dengan kaki bagian dalam. Dua ciri konsep belajar penemuan Brunner. 1. Discovery itu sendiri merupakan ciri umum dari teori belajar Brunner, di mana teori ini mengarahkan agar peserta didik mampu dalam menemukan, mengolah, memilah, dan mengembangkan. 2. Kurikulum spiral, di mana dalam teorinya dituntut adalah pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama, namun diulang pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Adapun 3 ciri khas teori ini. 1. 4 tema tentang pendidikan. Tema pertama mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Dengan struktur pengetahuan, kita menolong siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta sesuai dengan realitanya. Tema kedua adalah tentang kesiapan untuk belajar. Menurut Brunner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan yang lebih sederhana dan dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan yang lebih tinggi. Tema ketiga adalah menekankan nilai institusi dalam proses pendidikan. Dengan institusi, teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi kognitif tanpa melalui langkah-langkah analisis untuk mengetahui apakah formulasi itu merupakan kesimpulan yang sahih ataupun tidak. Tema keempat adalah tentang motivasi atau keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia pada para guru untuk merangsang motivasi itu. Model dan kategori pendekatan Brunner terhadap belajar didasarkan pada 2 asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Yang kedua adalah bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dalam informasi yang disimpan informasi sebelumnya. Dengan menghadapi berbagai aspek dari lingkungan-lingkungan, kita akan membentuk suatu struktur model yang mengizinkan kita untuk mengelompokkan hal-hal tertentu atau mengembangkan suatu hubungan antara hal-hal yang kita ketahui. Belajar sebagai proses kognitif, Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses berlangsung hampir bersamaan. Proses itu adalah memperoleh informasi baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi dan kecepatan pengetahuan. Dan saya akan sedikit menceritakan tentang aplikasi teori belajar Brunner. Sistem belajar yang dikembangkan Brunner itu menggunakan landasan pemikiran pendekatan belajar mengajar. Hasil belajar cara ini lebih mudah dan hafal untuk diingat. Juga mudah ditransfer untuk memecahkan masalah. Pengetahuan dan kecakapan anak didik bersangkutan dapat lebih jauh menimbulkan motivasi insting karena anak merasa puas atas penggunaannya sendiri. Umar Khaliq dalam bukunya Perencanaan, Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem menjelaskan konsep belajar penemuan Brunner dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dalam bentuk pendekatan komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah
tergantung pada besarnya kelas. Seperti yang sudah dibicarakan oleh pengisi suara 2, berikut adalah kelanjutan dari penjelasan dari aplikasi teori belajar Brunner. 1. Sistem satu arah atau yang disebut ceramah reflektif. Pendekatan satu arah berdasarkan penyajian satu arah yang dilakukan oleh guru. Struktur penyajiannya dalam bentuk usaha, merancang siswa melakukan proses penemuan atau discovery di depan kelas. Caranya adalah mengajukan pertanyaan kepada kelas, memberikan kesempatan kepada kelas untuk melakukan refleksi. Namun dalam prosedur ini, guru tidak menentukan atau menunjukkan aturan-aturan yang harus digunakan oleh siswa. Guru mengharapkan siswa secara keseluruhan berhasil melibatkan dirinya dalam proses pemecahan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara reflektif, dan penggunaan discovery dalam kelompok kecil sangat bergantung pada kemampuan pengalaman guru itu sendiri, serta waktu dan kemampuan mengantisipasi kesulitan siswa. 2. Sistem dua arah atau discovery terbimbing. Sistem dua arah melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang tepat dan benar. Sekalipun di dalam kelas yang terdiri dari 20-30 siswa. Namun, dalam sistem ini, guru perlu memiliki keterampilan memberikan bimbingan, yakni dapat mendiagnosis kesulitan-kesulitan siswa dan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Namun, tidak berarti guru menggunakan metode ceramah reflektif. Pendekatan ini merupakan pendekatan modern yang sangat didambakan untuk dilaksanakan di sekolah. Guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada sekelas dan sesuai dengan nalar siswa. Guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Serta ada 5 tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan pendekatan ini, yakni merumuskan masalah-masalah untuk dipecahkan, siswa menetapkan jawaban sementara atau yang lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi dalam situasi baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Gita Supriyanto dari kelompok 5 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari konsep teori belajar Brunner. Pertama-tama, saya akan ngejelasin tentang kelebihan konsep teori belajar ini. Jadi, konsep teori belajar ini menitik beratkan pembelajaran pada siswa. Jadi, siswa akan merasa lebih nyaman atau merasa lebih enjoy saat belajar dan mengembangkan bakatnya karena ini pembelajaran ini sesuai dengan minat dan bakat atau keinginan dari peserta didik itu sendiri. Namun, di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Kekurangan dari konsep teori belajar ini adalah konsep teori belajar ini tidak akan bertahan lama jika tidak akan efektif jika dalam skala kelas yang besar. Kenapa? Karena konsep teori belajar ini menitik pusatkan kepada peserta didik. Jadi, jika siswa terlalu banyak, guru tidak akan bisa memanage atau mengorganisir siswa dengan baik.
Dan kembali lagi ke kelebihannya. Jadi, kelebihan dari teori belajar ini adalah karena siswa yang menekuni bakatnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka akan lebih memahami dan menguasai apa pembelajaran dan apa materi yang kami berikan kepada peserta didik. Jadi, teori belajar ini akan memberikan motivasi yang lebih kepada peserta didik dan memberi tingkat kepercaya dirian yang lebih kepada peserta didik. Mungkin sekian kelebihan dan kekurangan dari konsep teori belajar Brunner. Namun, setiap konsep teori belajar pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaknyamanan mendengarkan pembicaraan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi, mungkin sekian penjelasan dari kami tentang konsep teori belajar Brunner. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini. Saya harap setelah Anda menonton video ini, kalian akan memahami lebih jelas dan lebih paham tentang konsep teori belajar Brunner. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.